Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam mencatatkan debut manis bersama POT FC. Bek kanan 24 tahun itu berhasil membawa klub barunya itu menang dramatis 4-3 atas Muang Thong di Liga 1 Thailand. Asnawi Mangkualam tidak bermain sebagai starter dalam laga yang digelar pada Rabu 14 Februari 2024 malam itu. Ex pemain PSM Makassar itu masuk pada babak kedua. Menurut laporan akun Instagram @football.indonesia, Asnawi masuk di menit injury time. Meski hanya bermain sebentar, dia sukses memberikan kontribusi untuk gol keempat POT FC melalui umpan kuncinya. Secara keseluruhan, gol-gol kemenangan POT FC dicetak oleh hat-trick Terasak Foepimai pada menit ke-62, 73 dan 76, plus 1 gol dari Terdeli Baros pada menit ke-94. Atas hasil ini, POT FC untuk sementara menempati peringkat ketiga klasemen Liga Thailand 2023-2024 dengan koleksi 35 poin. Klub Asnawi Mangkualam itu hanya tertinggal 2 angka dari tim peringkat pertama yang ditempati Bangkok United. Sebelum hijrah ke Thailand, Asnawi sempat meniti karir di Korea Selatan dengan memperkuat Ansan Granners dan Chonam Dragon. Kini, pemain 24 tahun itu memilih bergabung dengan klub kasta tertinggi Liga Thailand POT FC. Asnawi bukanlah satu-satunya pemain Indonesia yang berkarir di Thailand saat ini. Ada Yanto Basna yang juga sedang bermain di Thailand memperkuat PT Pransuap FC. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto berharap siapapun presiden dan wakil presiden Indonesia yang terpilih di pemilu 2024 dapat terus membangun sepak bola lebih baik. Diketahui Komisi Pemilihan Umum menetapkan 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2024. Yakni Anies Muhaimin dengan nomor urut 1, Prabowo Gibran dengan nomor urut 2, dan Ganjar Mahfud dengan nomor urut 3. Harapannya presiden terpilih bisa terus bersama-sama untuk membangun sepak bola Indonesia lebih baik, kata Nova Arianto. Nova mengatakan hal ini karena menurutnya sepak bola tanah air akan terus berkembang lebih baik jika terus ada kolaborasi yang baik antara pemerintah dengan induk sepak bola Indonesia. Karena sepak bola akan bisa berprestasi apabila ada kolaborasi yang baik antara pemerintah dengan PSSI, jelas Nova Arianto. Hernando Ari Sutaryadi mengaku bahwa dirinya sangat antusias menyambut kedatangan calon kiper naturalisasi Timnas Indonesia yakni Martin Paes. Seperti diketahui, Timnas Indonesia kemungkinan besar akan mendapatkan tambahan pemain naturalisasi di sektor kiper. Beberapa waktu lalu, kiper keturunan Belanda Indonesia yakni Martin Paes tiba di tanah air. Ia langsung bertemu dengan pentolan PSSI yakni Erick Thohir. Setibanya di Indonesia bertemu dengan Erick Thohir, Martin Paes mengungkapkan keinginannya membela Garuda di dada. Andai semua berjalan dengan lancar, maka Paes akan menjadi kiper pertama Timnas Indonesia yang berstatus sebagai keturunan atau naturalisasi. Di sisi lain, kehadiran Martin Paes pun sudah dinanti oleh kiper andalan Timnas Indonesia yakni Hernando Ari Sutaryadi. Hal itu diungkapkan oleh penggawa Timnas Indonesia lainnya yakni Sandy Walsh. Dalam rekaman siaran langsungnya, Sandy mendapatkan pertanyaan dari warganet soal kualitas Martin Paes dan Hernando Ari. Bek berusia 28 tahun itu mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui bagaimana permainan Martin Paes. Namun sejauh ini dirinya sangat suka dengan penampilan Hernando Ari. Saya tidak tahu level Martin Paes, saya suka Hernando, jadi kita perlu melihat, ujar Sandy Walsh. Lalu Sandy mengumbar bahwa Hernando sudah tak sabar melihat Martin Paes di tubuh skuad Garuda. Pasalnya kiper Persebaya Surabaya itu curhat dengan Sandy Walsh beberapa waktu lalu. Kiper asli Semarang itu pun ingin belajar banyak dari Martin Paes, sebab bukan tanpa alasan, Paes baru-baru ini berhadapan dengan mega bintang dunia yakni Lionel Messi. Martin Paes yang membela FC Dallas bermain saat timnya menghadapi Inter Miami yang diperkuat oleh Lionel Messi. Bahkan dirinya sempat mematahkan peluang sang mega bintang dunia tersebut. Oleh karenanya Hernando sudah tak sabar ingin berbagi pengalaman dengan sang kiper keturunan tersebut. Tetapi Hernando juga senang Martin Paes datang. Dia bilang ke saya bagus, jadi Hernando bisa belajar dari Paes dan mendapatkan pengalaman. Jadi itu hal positif dari Hernando, orang yang hebat, saya suka Hernando, ujar Sandy Walsh. Federasi Sepak Bola Malaysia akan menyerahkan sepenuhnya ke jajaran pelatih terkait pemain keturunan untuk Timnas Malaysia.
Melansir dari berita harian Malaysia, Sekretaris Jenderal PAM Datuk Nur Azman mengaku pihaknya tengah memantau pemain keturunan yang bermain di luar Malaysia, khususnya di benua Eropa. Pihaknya akan mengidentifikasi pemain dan menunggu respon dari sang pemain apakah ingin memperkuat tim nasional Malaysia. Kami sudah diberitahu, tapi pemilihan pemain berdarah campuran kami sampaikan kepada pelatih kepala Kim Panggon dan Juan Torres. Kami sudah memberikan 3 atau 4 nama kepada Juan Torres untuk dievaluasi terlebih dahulu, ujar Datuk Nur Azman. Juan Torres adalah pelatih timnas Malaysia U20 dan U23 Malaysia. Ia ditunjuk menjadi pelatih timnas U23 Malaysia pada Oktober tahun lalu. Pelatih asal Spanyol itu menggantikan peran dari pelatih Ele Parasan. Dengan demikian, 3 hingga 4 pemain keturunan kemungkinan untuk timnas kelompok umur Malaysia. Timnas Malaysia U23 ke depan akan mengikuti Piala Asia U23 2024. Harimau Muda Malaysia tergabung ke dalam grup D bersama Uzbekistan, Vietnam, dan Kuwait. PSSI masih terus mencari pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Terbaru, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku akan menghubungi beberapa pemain. Saat ini PSSI sedang menjalani proses naturalisasi 4 pemain sekaligus. Mereka adalah Nathan Zo, Tom Hey, Ragnar Oratmangun, dan Martin Paes. Namun nama-nama ini ternyata bukan yang terakhir. Erick Thohir mengaku ada beberapa pemain lagi yang akan ia hubungi. Akan tetapi ia enggan menyebutkan nama-nama pemain tersebut sampai sang pemain datang ke Indonesia. Ada beberapa pemain lagi yang saya akan video conference di minggu-minggu ini. Tapi namanya belakangan kalau sudah datang. Berarti kalau sudah salaman, mudah-mudahan masuk. Kalau sekarang jangan gosip dulu, ujar Erick Thohir. Jika hal ini benar-benar terjadi, bisa saja timnas Indonesia menggunakan pool pemain keturunan. Sebab saat ini sudah ada Shane Patinama, Rafael Struyck, Ipar Jenner, Justin Habdar, dan Ijes. Sementara itu, nama-nama seperti Nathan Jo, Tom Hey, Ragnar Oratmangun, dan Martin Paes kemungkinan besar segera menjadi warga negara Indonesia dan bisa memperkuat timnas Indonesia. Bukan tidak mungkin kehadiran nama-nama tersebut dapat meningkatkan kualitas timnas Indonesia secara instan dan mempermudah Sintayong mewujudkan timnas Indonesia dapat bersaing di level Asia, bukan Asia Tenggara lagi. Timnas Argentina sebagai juara bertahan Piala Dunia kemungkinan akan kembali mengunjungi Indonesia pada tahun 2024 untuk pertandingan persahabatan. Pemberitahuan tentang kemungkinan kunjungan Argentina ke Indonesia datang dari jurnalis ESPN Leo Faradijo dalam postingan akun Twitternya. Meskipun tidak ada konfirmasi langsung tentang lawan yang akan dihadapi oleh timnas Argentina, Indonesia dipilih sebagai tempat pertandingan persahabatan Argentina melawan Nigeria dan Pantai Gading. Informasi eksekutif tentang pertandingan persahabatan timnas Argentina, keputusan akan diambil sebelum akhir pekan. Sudah ada kesepakatan lisan untuk menghadapi Nigeria dan Pantai Gading, ujar Leo Faradijo. Namun Indonesia tidak sendirian dalam persaingan menjadi tuan rumah bagi pertandingan timnas Argentina. Dengan Amerika Serikat, India, dan Malaysia juga masuk sebagai kandidat. Ada 4 lokasi yang akan dipertimbangkan: Amerika Serikat, Indonesia, Malaysia, dan India, jelas Leo Faradijo. Keputusan tentang lokasi pertandingan persahabatan Argentina ini diharapkan akan diumumkan dalam waktu dekat. Namun hingga kini belum ada kepastian timnas Argentina juga akan melakoni laga uji coba melawan timnas Indonesia. Sebelumnya pada Juni 2023, Argentina telah bertanding melawan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam sebuah acara FIFA Matchday. Dalam pertandingan tersebut, Argentina berhasil meraih kemenangan 2-0 meskipun tanpa beberapa pemain kunci seperti Lionel Messi, Angel Di Maria, dan Nicolas Otamendi. Gol-gol kemenangan tersebut dicetak oleh Leandro Paredes dan Christian Romero.